Halo adik-adik semua, pada kesempatan ini kita akan bahas kimia unsur 2. Di mana bahasan kimia unsur 2 ini adalah unsur halogen dan unsur gas mulia. Oke, di unsur halogen bisa kita jumpai Fechelbriat, ya kan Dek? Nah, di mana itu ada F, Cl, Br, I, At. Nah, adik-adik, di alam, unsur halogen ini dalam keadaan molekul diatomik adik-adik. Nah, jadi nanti kalau berbicara tentang fasa, maka nanti F2 dan Cl2 itu adalah fasa gas, kemudian Br2 itu adalah fasa cair, dan kemudian I2 dan At2 adalah fasa padat. Nah, adik-adik, perlu kita ingat ya, astatin atau At di situ itu adalah unsur radioaktif ya, atau ura. Nah, kemudian adik-adik, perlu kita tahu bagaimana sifat-sifat dari unsur halogen ini. Maka nanti yang pertama boleh kita bilang elektron valensinya 7. Karena dia memiliki elektron valensi 7, maka dia akan cenderung menangkap elektron, ya kan? Nah, boleh kita bilang juga nanti afinitas elektronnya itu tinggi, keelektronegatifannya juga tinggi, dia merupakan oksidator yang kuat, dan nanti ada berlaku adik-adik, boleh kita bilang ya, nanti molekul diatomik yang di atas bisa mengoksidasi unsur yang di bawah dari asam halidanya. Misal kita ambil contoh F2 ditambah dengan HCl ya. Maka nanti hasilnya apa? Hasilnya nanti adalah HF dan Cl2. Artinya tadi si Cl itu di dalam HCl ya, yang tadinya biloxnya adalah -1 ya. Nanti di akhir reaksi dia menjadi Cl2 yang berbilox 0. Nah, begitu dia. Atau dioksidasilah si Cl-nya di situ. Oke ya. Nah, kemudian adik-adik, berbicara tentang oksidator terkuat, ya, itu terkuat itu terdapat pada si F lah itu. Nah, kemudian adik-adik yang selanjutnya, berbicara tentang kekuatan asam halida. Maka ingatlah bahwasanya asam halida yang terkuat itu adalah si Hi. Kemudian diikutilah itu. Ya, Hi lebih kuat daripada HBr, HBr lebih kuat daripada HCl, dan HCl lebih kuat daripada si HF. Nah, di mana HF di sini adalah asam lemah lah dia, dan asam halida lain itu adalah asam kuat. Nah, oke adik-adik. Kemudian bagaimana kira-kira titik didih dari asam halida ini? Maka titik didih tertinggi itu dimiliki oleh si HF, karena dia memiliki ikatan hidrogen namanya. Nah, kalau di asam halida lain itu tidak memiliki ikatan hidrogen, maka tingginya titik didih dari asam halida selain HF itu ditinjau oleh gaya van der Waals namanya. Di mana semakin besar MR-nya, maka titik didih akan semakin besar. Maka boleh kita ambil kesimpulan ya. Urutan kenaikan titik didih atau urutan besarnya titik didih boleh kita bilang seperti ini adik-adik. HF lebih besar daripada HI, ya. HI lebih besar daripada HBr, dan HBr itu lebih besar daripada si HCl. Nah, begitulah dia. Kemudian, berbicara tentang asam oksi, bagaimana kekuatannya? Maka ingat nanti dekku, asam oksi daripada unsur si Cl itu akan lebih kuat daripada unsur si Br. Dan unsur si Br akan lebih kuat daripada unsur si I. Ya. Atau boleh kita ambil contoh, misalnya kita bandingkan ya, HClO4, HBrO4, dan HiO4. Mana kira-kira yang memiliki kekuatan asam yang lebih tinggi? Atau mana kira-kira yang memiliki kekuatan asam yang lebih rendah? Maka nanti boleh kita urutkan ya, HClO4 itu akan lebih kuat daripada HBrO4, dan HBrO4 akan lebih kuat asamnya daripada HiO4. Nah, begitulah dia adik-adik. Oke ya. Oke, nah, kemudian adik-adik ya, boleh kita katakan nanti ada catatan di sini di mana bahwasanya si fluor ya, itu tidak bisa membentuk asam oksi. Kemudian boleh kita katakan ya, berbicara tentang nama ya, nama-nama dari asam oksi itu penting untuk kita ketahui. Di mana nanti kalau dibilang HClO4 itu adalah asam hiperklorat, kemudian HClO3 itu adalah asam klorat, dan kemudian kalau HClO2 itu adalah asam klorit, dan HClO itu adalah asam hipoklorit. Nah, nanti kalau dia misalnya HBrO4 tinggal ganti aja kata klor menjadi brom, kan gitu ya. Maka HBrO4 namanya adalah asam hiperbromat, kan begitu ya. Nah,
kalau dibilang HBRO3 berarti asam bromat. Nah, itu dan seterusnya. Nah, boleh kita bilang itu terjadi juga pada katakanlah unsur iot. Nah, misalnya kita mau menamai HiO4, HiO3, HiO2, dan HiO. Nah, begitulah dia adik-adik. Oke, kemudian adik-adik sekalian, ada kegunaan dari katakanlah senyawa halogen ya. Di mana boleh kita jumpai AgBr dan AgI. Ini digunakan dalam katakanlah film fotografi. Nah, itu dia ya. Kemudian yang selanjutnya CCl4 ya. Kalau CCl4 ini ya di industri fluorokarbon itu digunakan. Kemudian yang selanjutnya CH3Br ya. Itu di pestisida. Nah, kemudian ada C2H4Br2 itu boleh kita bilang dia penangkap timbal di dalam bensin atau di dalam gasolin. Begitulah dia ya. Nah, kemudian kalau dikatakan dia adikku ya C2H4Cl, maka boleh kita bilang ini katakanlah di industri PVC. Ingat ya PVC itu adalah polivinyl klorida, di mana ini boleh kita bilang untuk pipa, ya kan? Fungsinya. Nah, kemudian ada juga dia dalam katakanlah bahan penyusun plastik. Oke, begitulah dia. Kemudian yang selanjutnya kalau dikatakan C2H5Cl, maka ini digunakan di industri tel atau tetraetilit. Nah, di mana tetraetilit seperti yang kita tahu bahwasanya ini berfungsi untuk menaikkan bilangan oktan. Tapi pada masa sekarang ini dia tidak digunakan lagi adik-adik. Kenapa? Karena dia berbahaya bagi lingkungan hidup. Nah, itu dia ya. Kemudian ada HCl. Kalau dikatakan HCl, maka dia berfungsi untuk apa? Ya, dia boleh dibilang perannya ada di pengolahan logam, ya, atau dia bisa sebagai pelarut logam. Seperti yang kita ketahui ya, ada istilah aqua regia. Nah, atau boleh dibilang dalam kehidupan sehari-hari air raja namanya. Di mana dia bisa melarutkan emas. Nah, aqua regia ini adalah campuran HCl dan HNO3 adik-adik. Ya, nah boleh juga kita bilang di pengolahan makanan juga ada dia. Misalnya di asam lambung, kan gitu ya. HCl ini berfungsi untuk katakanlah mengolah makanan atau membusukkan makanan. Boleh kita bilang juga kan begitu ya. Atau menghancurkan makanan. Nah, itulah dia adik-adik. Nah, boleh juga kita bilang adik-adik, perannya misalnya di garam dapur ya, ada juga halogen, NaCl. Nah, boleh kita bilang di NaCl kan gitu ya, ada unsur Cl di sana, kan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, NaClO. Di mana di NaClO ini adik-adik, ini bisa kita jumpai di pemutih pakaian ya, secara spesifiknya. Nah, ada juga dia di dalam pembuatan, katakanlah di dalam industri hidrazin. Ya, itulah dia. Kemudian ada juga NaClO3. NaClO3 ini dipakai untuk pemutih kertas ya atau pulp. Nah, begitulah dia. Kemudian yang selanjutnya ada Ki, ini adalah untuk nutrisi pada manusia. Di mana dia mencegah terjadinya penyakit gondok atau penyakit pada kelenjar tiroid. Nah, begitulah untuk kegunaan ini adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ada bahasan mengenai unsur gas mulia. Di mana di unsur gas mulia ini ya, dia adalah helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Nah, perlu kita ingat sifat-sifat dari gas mulia ini adik-adik. Di mana elektron valensinya adalah 8, kecuali si helium lah itu kan. Si helium itu memiliki elektron valensi 2. Nah, kemudian boleh kita bilang dia adik-adik dia stabil ya. Boleh juga kita bilang energi ionisasinya besar. Kemudian dia inert ya kan? Apalagi kira-kira di alam dia dalam keadaan bebas atau tidak berikatan, kan begitu ya? Nah, atau ada istilahnya monoatomik, dia dalam keadaan monoatomik. Kemudian adik-adik dia diperoleh dari mana? Dia diperoleh dari distilasi udara cair. Nah, kemudian boleh kita bilang ya, yang terbanyak di udara itu adalah si argon. Nah, kemudian kalau dibilang energi ionisasi terbesar itu terdapat di helium lah itu adik-adik. Oke. Nah, kita bahaslah dulu adik-adik mengenai kegunaan dari gas mulia. Nah, adik-adik perlu kita ingat ya, kegunaannya itu sebagai pengisi lampu pijar dan lampu neon. Kenapa harus sebagai pengisi itu? Nah, karena ketika dia dialirkan dengan katakanlah arus listrik ya lampunya itu, maka nanti
Gas ini ketika kena dengan loncatan bunga api listrik, maka akan menghasilkan cahaya adik-adik. Ya, cahaya yang terang tentunya. Nah, nanti warna si neon itu adalah warna merah. Warna si argon itu adalah warna merah muda. Kemudian warna si kripton itu adalah putih biru. Dan warna si xenon adalah warna biru. Nah, itulah dia ya. Coba kita perhatikan dulu soal pengantar nomor 1 kita. Dikatakan adik-adik ya, pernyataan yang salah mengenai unsur halogen. Nah, tadi abang sudah paparkan ya sifat-sifat dari unsur halogen. Maka coba kita lihat ya, di opsi E lah itu yang salah. Di mana dikatakannya fluorin merupakan reduktor terkuat. Sementara ya, fluorin itu kan oksidator terkuat, bukan reduktor terkuat. Nah, maka ini salah. Nah, coba kita lihat soal pengantar nomor 2 kita adik-adik ya. Reaksi berikut dapat berlangsung kecuali. Nah, ingat abang katakan tadi, yang atas yang bisa mengoksidasi yang bawah. Ya adik-adik ya. Maka boleh kita katakan ya, coba kita lihat, yang tidak dapat berlangsung berarti ketika yang bawah mencoba mengoksidasi yang mengoksidasi yang atas. Nah, bisa kita lihatlah itu di C, opsi C. Di mana yang bawah, si Br kan lebih di bawah daripada si Cl ya, di dalam golongan 7A. Nah, jadi ini kan boleh kita bilang si Br mencoba mengoksidasi si Cl. Nah, bisakah berlangsung? Tentu tidak. Maka inilah jawabannya. Ya adik-adik ya. Oke, coba kita lihat soal pengantar nomor 3 kita. Dikatakan yang merupakan asam paling kuat katanya. Nah, ingat adik-adik, jika diurutkan dia misalnya ya, ada HCl di sana, ada HClO4. Antara katakanlah asam halida dan asam oksi. Bagaimana urutannya? Maka ingatlah, HClO4 akan lebih kuat daripada HCl. HCl akan lebih kuat daripada HClO3. HClO3 akan lebih kuat daripada HClO2. Dan HClO2 akan lebih kuat daripada HClO. Nah, begitulah ingat adik-adik. Oke. Kemudian, maka bisa kita simpulkan berarti yang paling kuat itu adalah HClO4. Oke, maka di opsi E lah itu jawabannya. Nah, kemudian adik-adik, coba kita perhatikan soal pengantar nomor 4 kita. Dikatakan, kemampuan gas mulia dalam bereaksi membentuk senyawa sangatlah rendah. Hal ini disebabkan oleh apa? Nah, tentunya hal ini disebabkan oleh konfigurasi gas mulia yang sudah stabil, adik-adik. Di mana gas mulia itu memiliki konfigurasi oktet dan duplet. Duplet dimiliki oleh si helium, sementara oktet dimiliki oleh si neon, argon, kripton, xenon, radon. Nah, itulah dia ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat ada pada opsi C lah itu. Oke adik-adik, coba kita perhatikan soal pengantar nomor 5 kita. Dikatakan gas mulia yang paling banyak di jagat raya adalah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah helium. Nah, di opsi E lah itu. Tadi abang sudah jelaskan ya, kalau di udara memang itu adalah si argon dia yang paling banyak. Tapi ketika berbicara tentang jagat raya, maka jawabannya adalah helium lah itu ya adik-adik ya. Oke. Nah, kemudian coba kita lihat soal pengantar nomor 6 kita. Ya. Dikatakan halogen yang paling mudah direduksi adalah, nah ingat ya adik-adik ya, kalau dibilang yang paling mudah mengalami reduksi berarti dia oksidator kuat, kan begitu ya. Nah, jadi adik-adik maka jawaban yang paling pas itu untuk melihat yang paling mudah mengalami reduksi dengan cara melihat siapa oksidator terkuatnya. Maka jawabannya ketika berbicara tentang oksidator terkuat, tentunya itu adalah si fluor ya. Maka opsi A lah itu jawabannya. Oke. Nah, kemudian coba kita perhatikan soal pengantar nomor 7 kita adik-adik. Ya. Dikatakan HF memiliki titik didih terbesar. Karena apa? Nah, tentunya tadi sudah Abang jelaskan ya. HF memiliki titik didih terbesar itu diakibatkan adanya ikatan hidrogen. Nah, perlu kalian ketahui adik-adik ya, ikatan hidrogen itu adalah bisa terbentuk ketika hidrogen berikatan langsung dengan unsur-unsur yang sangat elektronegatif, termasuklah itu si fluor lah itu unsur yang sangat elektronegatif. Nah, begitulah dia ya. Maka jawabannya itu adalah B lah itu. Nah, coba kita lihat soal pengantar nomor 8 kita. Dikatakan sifat gas mulia yang berkurang seiring bertambahnya nomor atom katanya. Artinya makin ke bawah ya. Nah ingat,
bahwasanya ya ada dia cara hafalan piano negatif asok. Nah, di mana potensial ionisasi makin ke atas dia akan semakin besar, makin ke kanan juga akan semakin besar. Ya adik-adik ya. Nah, jadi boleh kita bilang ya, energi ionisasi terbesar pada gas mulia itu dimiliki oleh si helium dan itu sudah Abang jelaskan tadi. Berarti makin ke bawah artinya apa adik-adik? Artinya pastinya energi ionisasinya akan semakin menurun atau akan semakin rendahlah energi ionisasinya. Maka jawaban yang pas di situ adalah opsi E, ya, yang akan cenderung berkurang, ya, seiring pertambahannya nomor atom itu adalah energi ionisasi. Oke, coba kita lihat soal pengantar nomor 11 kita adik-adik, ya. Dikatakan bilangan oksidasi klor sama dengan positif 5 terdapat pada senyawa yang mana? Nah, itu dia ya. Maka kalau kita perhatikan dari semua opsi yang ada, asam-asam oksi itu yang memiliki bilangan oksidasi klor positif 5 itu terdapat pada HClO3 lah itu adik-adik.